Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta anugerahnya kepada kita semua, yang mana kita telah diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk bisa menikmati memasuki di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan sampai akhir bulan Ramadan dan kita menemukan bulan kemenangan di bulan Syawal nanti. Sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara momentum yang penting di bulan Ramadan yang tidak boleh kita abaikan sebagai kaum muslimin adalah malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkannya Al-Quran seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Sungguh malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengungkapkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang berkah, malam yang diberkahi. Malam yang berkah itu tentunya berbeda dengan malam-malam yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan nilai pada malam ini lebih dari malam 1000 bulan. Karena pada malam itu malaikat turun ke bumi mengatur segala urusan. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka para malaikat akan menetapkan berbagai takdir manusia, mulai dari rizki, mati, jodoh, dan semuanya. Karena itulah dinamakan Lailatul Qadar, malam penentuan takdir manusia. Sudah selayaknya kita sebagai hamba yang menginginkan takdir yang baik apabila kita bertekuk lutut
bersimpuh di malam-malam itu, karena ini berhubungan dengan nasib kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam kondisi bulan Ramadan pada saat ini yang sangat istimewa, berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Di tengah-tengah wabah yang sedang menimpa di seluruh bangsa di dunia ini, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia, dengan wabahnya wabah virus corona ini yang cukup memberikan ketakutan yang lebih kepada seluruh umat manusia. Seperti seorang budak yang memohon kepada majikannya, Allah mengkhususkan keterangan ini dalam satu surat penuh, yaitu surat Al-Qadr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Masyarul muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Jika demikian, lantas apakah perbedaan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu? Untuk menjawab hal ini, ada baiknya kita merujuk pada suatu pendapat Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan, dan kemudian Allah menurunkannya secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya pada malam 17 Ramadan di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Dengan demikian, malam nuzulul Quran yang diperingati umat manusia, kaum muslimin pada khususnya, pada malam tanggal 17 Ramadan, merujuk pada kali pertama Al-Quran diturunkan secara berangsur kepada Rasulullah SAW. Adapun Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hanya Allah SWT lah yang tahu persis waktu-waktu malam Lailatul Qadar dan pengecualian beberapa orang yang dikehendakinya sendiri. Hal inilah yang kemudian menghadirkan banyak pendapat dan penafsiran mengenai Lailatul Qadar. Misalkan sebuah hadis Imam Bukhari yang menyatakan, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kedua, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Imam Muslim. Kapanpun Lailatul Qadar itu terjadi, yang perlu diperhatikan oleh kita adalah bahwa Allah akan menilai bukan hanya ibadah kita pada saat itu saja, namun dari kontinuitas ibadah selama bulan Ramadan ini. Tidak serta-merta kita hanya memfokuskan penuh beribadah pada hari-hari ganjilnya saja. Masyarul muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Tidak ada ibadah yang lebih mulia di malam-malam ini kecuali zikir dan berdoa
untuk kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesuai dengan doa-doa yang biasa kita panjatkan. Sambil beriktikaf dan memburu Lailatul Qadar, segunung doa kita panjatkan, selaut permohonan ditujukan. Namun apakah saat itu pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang perlu menjadi introspeksi diri kita. Mengapa seringkali doa-doa itu hanya terasa mengawang tanpa balasan dari yang berwenang? Apakah ada kekurangan? Mengenai hal ini, Ibrahim Adam pernah berkata bahwa doamu tidak dikabulkan Allah lantaran 10 perkara. Yang pertama, engkau mengenal Allah, tetapi engkau tidak mendatangi kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, engkau membaca Al-Quran, tetapi engkau tidak mengamalkannya. Ketiga, engkau mengatakan menjadi musuh setan, tetapi engkau malah mengikutinya. Keempat, engkau mengatakan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tetapi engkau tidak mengikuti jejaknya. Kelima, engkau berkeinginan masuk surga, tetapi engkau tidak mau beramal yang dapat mengantarkanmu ke surga. Keenam, engkau menginginkan selamat dari api neraka, tetapi engkau mencampakkan dirimu ke dalamnya. Ketujuh, engkau mengatakan bahwa mati itu pasti, tetapi engkau tidak mau mempersiapkan bekal untuk mati. Kedelapan, engkau sibuk meneliti celah kawan-kawanmu, tetapi engkau tidak mau memperhatikan celah dirimu sendiri. 9, engkau makan nikmat dari Tuhanmu, tetapi engkau tidak mau bersyukur kepadanya. 10, engkau ikut mengubur orang mati, tetapi engkau tidak dapat mengambil iktibar atau pelajaran dari peristiwa itu. Demikian kita sekarang mengerti apa sebenarnya penyebab ditangguhkannya permohonan-permohonan kita oleh Allah. Sebaiknya kita mengetahui posisi kita dari 10 daftar tadi dan segera memperbaikinya, mumpung malam-malam ganjil masih tersedia, malam-malam Lailatul Qadar masih bisa kita harapkan, sehingga kita dapat bertemu di malam-malam itu dengan lebih bersih dan percaya diri dengan doa-doa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh dengan khidmat, dengan penuh ikhlas, dengan penuh mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, ibadah kita, sholat kita, tarawih kita, sedekah kita, senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.